Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Agus Official, channel yang membahas seputar tanaman hias. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan review ya produk pertanian. Walaupun tidak di endorse, saya akan mereview ya produk pertanian yang sering saya pakai, yaitu ini teman-teman, ini adalah herbicida merek Basmilang 486 SL. Simak terus video ini sampai selesai untuk mengetahui apa saja sih manfaat dan keunggulan dari herbicida ini. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan mereview ya atau memperkenalkan produk herbicida, yaitu herbicida Basmilang 486 SL. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah racun rumput ya teman-teman, sangat bagus banget, dan saya juga pakai racun rumput Basmilang ini. Jadi teman-teman semuanya, ini saya akan review ya. Nah, di sini ada banyak banget ya yang dicantumi atau yang tertera di sini. Jadi di sini ada petunjuk penggunaannya. Nah, ini ada komoditasnya yaitu karet TBM. Nah, ini ada target sasarannya itu gulma berdaun besar atau lebar. Nah, di sini ada dosisnya yaitu 1,5 sampai 3 liter per hektar. Cara dan waktu aplikasinya itu penyemprotannya penyemprotan volume tinggi atau dalam kurung 500 liter per hektar menggunakan knapsack atau sprayer, yaitu bisa kita bilang cap ya, cap semprot ya. Jadi cap semprot itu ada dua ya teman-teman, cap semprot elektrik atau elektronik yang menggunakan baterai, dan yang kedua adalah cap semprot yang manual menggunakan tangan untuk memompa airnya. Nah, jadi teman-teman, di sini kedua adalah kelapa sawit ya atau TBM. Nah, sama seperti karet, yaitu sasarannya itu gulma daun lebar. Nah, untuk dosis juga berbeda ya teman-teman. Lebih sedikit dosisnya yang kelapa sawit TBM 0,5 sampai 1,5 liter per hektar. Nah, untuk di karet juga ya, di sini ada dua di karet ya, gulma golongan rumput juga ada 1,5 sampai 3 liter per hektar. Sama ya, 1,5 dan sampai 3 liter per hektar. Aplikasinya itu satu kali ya, atau menurut rekomendasi instansi setempat yang terkait. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda ya teman-teman, karena TBM ini adalah tanaman belum menghasilkan. Jadi untuk sawit yang masih TBM atau masih perawatan, nah itu kita nggak sembarangan asal semprot ya teman-teman. Nah, untuk penyemprotan gulma itu dilakukan ketika gulmanya sudah mulai banyak ya teman-teman ya, sudah hampir menutupi jalan dari atau menutupi sawit itu ya teman-teman. Kalau biasanya kita bilang yaitu pasar pikul ya. Jadi pasar pikul itu yaitu di setiap gang sawit ya, di situ ada gang. Nah, situlah lurus itulah itu namanya pasar pikul. Jadi itu beda-beda ya teman-teman untuk karet dan untuk sawit yang TBM, karena jika kita terus-terusan menyemprot akan berakibat juga dampaknya ke tanaman TBM sawit. Nah, karena itu sawit masih perawatan dan rentan sekali dengan yang namanya bahan kimia. Nah, kemudian di sini ada padi sawah ya, gulmanya itu golongan rumput. Untuk dosisnya itu lebih tinggi juga ya teman-teman, karena rumput ini juga banyak jenisnya. Jadi dosisnya itu 3,3 per 4 liter per hektar. Nah, di sini cara
dan waktu aplikasinya itu tidak diterterakan ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, yang udah pernah semprot ya di sawah, semprot rumput di sawah pasti udah tahu ya cara dan waktu pengaplikasiannya itu pasti teman-teman sudah tahu dan sudah ada pengalaman. Jadi teman-teman, ini ada isinya ya, isinya itu 1 liter ya. Nah ini satu botol ini 1 liter. Nah ini ya teman-teman, untuk harga ini mahal ya teman-teman ya, karena dia bagus. Kalau saya sendiri kemarin beli di sekitaran 70.000 ya teman-teman, tergantung tempat teman-teman semua ya, masing-masing tempat berbeda ya. Untuk di toko pertanian atau toko pupuk ya teman-teman, yang menjual segala jenis kebutuhan untuk pertanian. Jadi teman-teman, ini saya juga pakai untuk rumput tulangan seperti ini dan rumput yang biasa ya, yang seperti ini, dan tanaman menjalar seperti benalu dan lain-lain. Jadi teman-teman, untuk setiap gulma atau rumputnya itu berbeda-beda ya untuk dosisnya teman-teman. Kalau dia rumput biasa, nah di sini saya akan membuka. Nah ini ada tutup untuk dosisnya ya teman-teman, sebelum saya jelaskan untuk pengaplikasiannya. Nah di sini ada tertera tulisannya itu 120, 160 mili. Nah di sini ada 100 mili dan 140 mili. Nah di sini adalah takarannya, tutup takaran. Nah ini teman-teman, racun ini berwarna kuning ya, berwarna kuning kemasan gitu ya, seperti minyak goreng ya kalau dibilang ya. Nah warna kuning kemasan ini saya buka ya, saya akan beritahu seperti apa. Nah ini teman-teman, warnanya kuning. Nah teman-teman bisa lihat ini warnanya kuning. Jadi teman-teman, ini adalah tutup takarannya, tutup takaran untuk berbagai jenis rumput atau gulma ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk rumput biasa saya sendiri menggunakan, nah ini ya, nah ini 100 mili per 1 cap ya. Jadi ini 100 mili ya, cap itu kan ada 16 liter ya. Jadi untuk takarannya itu 100 mili per 1 cap itu. Jadi teman-teman bisa takarkan di sini. Nah ini ada takarannya 100 mili per Nah jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya, untuk rumput biasa teman-teman bisa menggunakan satu tutup ini dengan dosis 100 mili per 1 cap 16 liter. Nah satu tutup ya untuk rumput biasa. Ini 100 mili itu sudah bisa membuat rumput itu mati ya teman-teman, atau kering ya, atau layu. Dan untuk rumput seperti rumput tulangan yang tebal ya teman-teman, yang tebal, dan benalu-benalu yang menjalar-menjalar, itu kan susah banget tuh untuk matinya atau keringnya. Jadi teman-teman, saya rekomendasikan untuk memakai dengan dosis yang lebih tinggi. Itu teman-teman bisa menggunakan dosis tinggi ya untuk rumput tulangan itu, karena susah banget untuk matinya teman-teman. Alhamdulillah saya mendapatkan herbisida atau racun rumput yang bisa membunuh rumput tulangan, yaitu herbisida basmilang. Jadi teman-teman, di setiap rumput tuh beda dosisnya ya. Nah ini adalah
takarannya, tutup takaran, dan ini adalah herbisida basmilang yang 1 liter. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk basmilang ini yaitu ketika kita semprot ya, waktu penyemprotannya itu kira-kira cuaca jangan hujan ya teman-teman ya. Prediksikan teman-teman lihat di daerah teman-teman, kalau masih hujan jangan melakukan penyemprotan dulu. Untuk melakukan penyemprotan di musim panas ya teman-teman, di musim kemarau ya teman-teman bisa semprot ya di pagi hari. Pasti teman-teman bisa lihat ya efeknya di sore hari pasti sudah kering ya teman-teman, kalau dosisnya itu tepat. Jadi setiap rumput itu beda dosis, dan saya ingatkan pada teman-teman untuk lihat kondisi cuaca. Jangan ketika hujan ya, sudah hujan teman-teman semprot, itu tidak akan mengefekkan atau membuat racun itu bisa membasmi rumput itu, melainkan racun itu akan terbuang sia-sia jika teman-teman melakukan penyemprotannya itu ketika di musim hujan ya teman-teman. Diusahakan nyemprotnya itu di musim kemarau ya, musim panas. Nah teman-teman bisa lakukan di pagi hari atau di sore hari juga bisa ya teman-teman. Jadi efeknya itu atau hasilnya itu 1 harian ya teman-teman bisa lihat ya, pasti dalam waktu 1 harian itu sudah ada hasilnya ya teman-teman. Rumput itu gosong ya, atau kering atau menguning dengan sendirinya, dan lama-lama dia akan membusuk dan habis atau mati ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu panik ya teman-teman kalau banyak rumput di sekitaran halaman rumah. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan racun rumput herbisida basmilang 486 SL. Nah ini banyak juga ya, ini ada bahan aktifnya, bisa teman-teman baca ya. Ini ada nomor pendaftaran RI, dan ini adalah herbisida purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna kuning untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman karet TBM, kelapa sawit TBM, dan padi sawah TOT. Nah, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang susah banget untuk membunuh rumput ya teman-teman ya, yang susah banget untuk matinya. Berbagai jenis mungkin racun sudah teman-teman coba, mungkin saya rekomendasi dengan herbisida basmilang ini ya, karena ini sangat baik, sangat bagus, dan hasilnya itu yang pertama rumputnya itu kering, kemudian rumputnya itu lama-lama akan gosong ya teman-teman, dan yang terakhir rumputnya itu mati dan terurai oleh tanah. Oke teman-teman semuanya, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel YouTube ini dengan cara like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan terupdate, serta menambah wawasan buat teman-teman semuanya tentang dunia pertanian. Jadi semua jenis-jenis tanaman ya, tanaman hias atau tanaman yang di perkebunan atau di pertanian ada di channel YouTube ini, dibahas sampai sedetail-detailnya. Terima kasih yang sudah dukung, dan saya pamit undur diri. Nantikan terus atau saksikan terus video terbaru yang menambah wawasan buat teman-teman semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.